Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat semua ya. Ya, Oke, Ya. hari ini kita belajar melalui daring ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Selamat dipimpin. ya Bu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Selamat. Sebelum masuk ke materi, saya absen terlebih dahulu. Selamat masuk. Masuk, Bu. Iya, Eko. Masuk, Bu. Eva. Masa, Bu? Iya. Saiful. Izin, Bu. Izin ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Selanjutnya, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer, khususnya adalah hardware atau perangkat keras komputer. Izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Jelas, Bu. Di sini kita akan membahas perangkat keras komputer, ya. Yang disebut juga dengan hardware. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi komponen perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua, menjelaskan setiap komponen perangkat keras komputer. Dan yang ketiga, bisa menggunakan perangkat keras komputer. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih untuk kalian. Pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Menurut kalian nih, komputer bisa membantu kegiatan kita atau tidak? Membantu, Bu. Bisa. Bisa. Oke. Kemudian, bisakah kalian menyebutkan contoh kegiatan kita yang terbantu dengan adanya komputer? Berhitung. Kasir. Boleh. Ya, mengetik. Ada lagi? Hitung data, Bu. Angka. Oke, pasti masih banyak lagi yang lain ya. Kemudian, adakah yang tahu bagaimana cara kerja sistem komputer itu? Perintah, nunggu perintah kita, setelah itu diproses, lalu keluar melalui monitor, Bu. Monitor, oke. Bisa juga lewat speaker kalau itu berupa audio ya. Selanjutnya, dapatkah kalian menyebutkan beberapa perangkat keras dari komputer yang sudah kalian ketahui? Monitor, Bu. Monitor, ada lagi? Mouse. Mouse, oke. Mouse. Oke. Nah, anak-anak, untuk literasi materi hardware atau perangkat keras ini, kalian bisa membuka buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpus. Jika ada yang tidak membawa buku paket, bisa kalian lihat dari link ya, dari browser yang bisa kalian akses nanti. Jadi dimanapun kalian bisa belajar. Kemudian yang kedua, kalian bisa melihat link, bisa mengaksesnya dari YouTube, dari literasi media YouTube yang sudah Bu Tria buat di link tersebut. Nanti saya share lagi di WA grupnya ya, semua linknya ya. Ya, Bu. Selanjutnya, komponen dasar komputer itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada hardware, software, dan brandware. Hardware itu perangkat kerasnya, software perangkat lunak, dan brandware adalah penggunanya, yaitu kalian. Selanjutnya, perangkat keras komputer atau hardware itu adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, yang dapat disentuh, dapat diraba, atau bisa dipindahkan. Contohnya adalah laptop yang kalian pakai, ya, kemudian monitor, keyboard, CPU, mouse, speaker, ya, printer, dan lain-lain. Masih banyak lagi.
Kemudian perangkat keras atau hardware itu ada 4 macam ya. Peralatan masukan atau input device, kemudian perangkat proses atau process device, kemudian peralatan keluaran atau output device, kemudian ditambah dengan media penyimpanan yang disebut dengan storage device. Yang pertama, perangkat masukan atau input device adalah peralatan masukan, ya, peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh nih, keyboard, mouse, kemudian ini scanner. Maaf, salah ketik ya, ini adalah scanner. Selanjutnya, perangkat proses atau process device, peralatan yang merupakan komponen utama untuk melakukan proses pengolahan data pada komputer. Nah, ini bentuknya nih, CPU, ya. Tetapi yang berperan adalah yang ada di dalamnya. Yang menjadi otak dari komputer adalah prosesor. Kemudian dibantu dengan yang lainnya. Ada RAM, ada VGA card, ada sound card, dan yang lainnya. Ya. Kalau dibuka, isinya tuh seperti ini. Perangkat yang ada di dalam CPU. Komponen yang paling besar itu adalah motherboard. Motherboard itu papan induk. Jadi semua komponen itu menancap semua di motherboardnya. Kemudian ada prosesor, ini otak dari komputernya, ya. Kemudian ada RAM yang merupakan penyimpanan data, masuk di storage juga. Ada VGA card dan sound card. Selanjutnya, yang ketiga adalah perangkat keluaran atau output device. Peralatan pengeluaran ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang telah diproses oleh CPU. Contohnya adalah monitor, printer, kemudian speaker. Ya. Yang terakhir adalah perangkat penyimpanan yang disebut dengan storage device, yaitu peralatan untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan data dari peralatan proses, ya. Yang di sini yang menempel di CPU yaitu hard disk. Hard disk sendiri ada dua. Yang sekarang yang lebih cepat itu adalah SSD, ya. Kemudian ada flash disk yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada CD yang bentuknya bulat, ya. Kemudian ada memory card. Biasanya memori ini dipasang di foto digital, di HP gitu ya. Itu. Oke, materi hari ini perangkat keras komputer sampai di situ. Kira-kira ada pertanyaan? Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Iya, selamat, silakan. Bu, untuk menjalankan komputer itu pakai tenaga baterai apa yang lain, Bu? Iya, kalau komputer sendiri, ya terima kasih, selamat pertanyaannya. Untuk komputer atau sebuah PC, itu tidak mungkin pakai baterai, tetapi bisa juga menggunakan UPS ya. UPS itu semacam baterai tapi dia terpisah dari komputer ya. Biasanya kalau tidak pakai UPS, komputer itu bisa langsung dicolok dari panel listriknya. Tapi kalau anak-anak di rumah punya laptop ya, laptop itu biasanya ada saving baterainya ya, baterai yang portable, istilahnya udah melekat di situ. Nah, biasanya 2 jam, 3 jam pemakaian ya. Tetapi kalau baterainya kadang ada yang soha atau error, nah itu yang repot. Nah, itu bisa jadi dengan cara langsung mencolok ke panel listriknya. Seperti itu. Gitu, selamat. Ya, makasih Bu. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Nanti kalian bisa literasi di bagian literasi yang sudah saya berikan tadi, ya. Untuk sekarang masuk ke diskusi kelompok. Kalian saya bagi 2 kelompok ya. Eva kelompok dengan Saiful, kemudian Eko kelompok dengan Selamat ya. Saya share screen lagi untuk LK-nya. Nah, ini ada 2 sudah saya siapkan ya. Kelompok 1 nanti Eva sama Saiful, kemudian kelompok 2 ini nanti Selamat sama Eko ya.
Untuk linknya sudah saya share ke grup WA, ya. Silakan diakses. Iya, silakan diakses anak-anak. Dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Tinggal sedikit, Bu. Nah, ini sudah ada Eva sama Saiful, ya, kelompok 1. Wah, ini sudah selesai nih. Kemudian kelompok 2 ada Ya. Slamet sama Eko. Ya, Bu. Ah, udah selesai gini. Oke, silakan presentasi, tetapi sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Siap? Ya. Ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Sekarang masuk ke presentasi. Siapa yang sudah siap dulu? Silakan. Oke, Selamat. Ya, Silakan, Bu. Selamat. Ya, izin untuk presentasi. Ya, di sini kami akan menjodohkan dengan kalimat lalu ada gambar. Jadi yang pertama ini keyboard. Nah, ini keyboard atau papan ketik. Lalu ini prosesor. Dan ini hard disk. Lalu selanjutnya ini speaker untuk biasanya untuk suara nyanyi. Nah, selanjutnya ini printer, biasanya untuk ngeprint nyetak. Ini mouse, ya, mouse dengan kabel. Dan terakhir ini ada gambar seperti ini flash disk, flash disk, nah, ini flash disk. Ya, yang terakhir ini semakin menurut kelompok kami, ya, perangkat komputer di masa mendatang itu semakin berkembang dengan cepat, ya, lebih kecil bentuknya, lebih cepat cara kerjanya, lebih efektif dan efisien penggunaannya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, dari sini, ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jelas ya? Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih, Selamat. Ya, Bu. Iya. Kita kembali lagi. Iya. Anak-anak, terima kasih. Tadi sudah presentasi, sudah melakukan tugas kalian dengan baik. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kita di zaman sekarang, di era digital sekarang, kita sangat membutuhkan yang namanya komputer karena seiring dengan perkembangan teknologi, ya, gitu. Kenapa? Karena komputer sangat membantu kita. Semua komponen komputer itu saling berkolaborasi atau saling bergantung. Kalau tidak ada yang satu, maka yang lain juga tidak akan berjalan. Gitu ya. Iya, tetapi kalian harus menggunakannya sebijak mungkin, ya. Jadi tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Gunakan untuk hal-hal yang positif saja. Oke, dari pembelajaran hari ini, Bu Tria minta refleksi dari kalian. Eva, gimana refleksi untuk hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Saya jadi tahu itu manfaat komputer. Oke, terima kasih. Selamat. Ya, Bu, menyenangkan. Saya tahu untuk menyimpan data itu ternyata tidak habis saja. Iya, terima kasih. Selamat. Eko, gimana refleksi hari ini? Sangat menyenangkan sekali, Bu. Bisa mengetahui perangkat keras dan perangkat lunaknya. Oke, alhamdulillah. Berarti untuk materi hardware atau perangkat keras komputer kalian sudah bisa paham, ya. Oke, materi hari ini selesai dan untuk materi pembelajaran minggu depan kalian akan belajar secara tatap muka. Nah, Bu Tria minta kalian nanti bawa HP masing-masing ya, karena nanti ada
kita belajar dengan kuisis. Nanti ada soal-soal kecil gitu ya. Sekitar 10 soal lah kita bermain-main dengan kuisis. Gitu ya. Oke. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bu. Oke. Ya, sebelum kita tutup tolong Selamat dipimpin doa lagi. Ya, Bu. Makasih. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini supaya ada guna manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Selamat, terima kasih anak-anak hari ini. Ya, saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai jumpa. Pak.